Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dicintai Tuhan. Berjumpa lagi dengan episode 52. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai Injil Yohanes, khususnya mengenai pengalaman hidup mistik. Pengalaman hidup mistik, pengalaman kebersatuan dengan Allah. Apakah ada orang-orang yang pernah mengalami pengalaman mistik? Kita bisa menyebut beberapa santo Fransiskus Assisi, Santa Katarina Siena, bahkan Santa Ibu Teresa dari Kalkuta, melihat Yesus, merangkul Yesus dalam kemiskinannya. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman mistik juga akan kita jumpai dalam hidup sehari-hari, terutama di balik pengalaman salib. Karena itu, saudara-saudari, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah mulai percakapan mengenai Injil Yohanes pada kesempatan yang lalu. Kita masuk di dalam suatu tahap iman yang boleh dikatakan tahap iman yang sudah matang, yang sudah sempurna, yang sudah mencapai puncaknya. Dan itulah yang kita sebut seringkali dengan istilah pengalaman mistik. Pengalaman mistik. Muncul pertanyaan, apakah ada orang, apakah kita tidak ketakutan kalau membaca Injil Yohanes dan membayangkan bahwa antara kesempurnaan, kepenuhan pengalaman mistik itu dengan realitas kita sekarang itu begitu jauhnya. Sehingga kita bertanya, bisa apa enggak kita mencapai puncak seperti itu? Apakah ada pribadi-pribadi yang sungguh mengalami kesatuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, masuk ke dalam misteri yang begitu dalam? Dan kalau ada, apakah kita bisa belajar caranya bagaimana masuk ke dalam bertumbuh menuju pengalaman mistik seperti itu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul kalau kita membaca Injil Yohanes, khususnya berkaitan dengan doa, yang kata kuncinya adalah doa itu membuahkan transformasi di dalam diri kita. Doa dengan pengantaraan Kristus bertransformasi menjadi berdoa dalam nama Yesus, artinya bersama-sama dengan Yesus, bagian dari Yesus, dan menuju identifikasi. Satu dengan Yesus yang bersatu dengan Bapa. Ada jalannya apa tidak? Mungkin yang baik untuk dikenang, diperhatikan pertama-tama adalah Yohanes tidak berbicara mengenai keadaan manusia sekarang. Dia berbicara mengenai pada hari itu. Itu artinya berbicara mengenai kepenuhan. Bukan titik awal, tetapi titik sampai ketika hidup manusia itu mencapai puncaknya. Maka tidak usah khawatir, tidak usah takut kalau jarak antara hidup kita sekarang dengan hidup yang digambarkan oleh Yohanes itu rasanya masih amat sangat jauh. Cukup kalau kita faham mengenai panggilan hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah menuju pengalaman mistik itu. Pertanyaan berikutnya misalnya,
apakah kita dapat belajar dari orang-orang kudus yang sudah sampai kepada pengalaman mistik itu? Seperti apa pengalaman mistik itu? Kita mesti membaca riwayat-riwayat hidup orang-orang kudus yang dikenal sebagai mistikus di dalam gereja. Saya memberikan 1-2 contoh orang-orang kudus dari zaman lampau yang mempunyai pengalaman mistik. Salah satu yang sangat dikenal adalah Fransiskus dari Assisi. Kalau membaca riwayat hidupnya, pada tanggal 21 September tahun 1224, di dalam doanya, Fransiskus dari Assisi itu mengalami dalam pengalaman batinnya dipeluk oleh Yesus. Tetapi, nah ini tetapinya, yang memeluk Fransiskus Assisi itu adalah Yesus yang tersalib. Dan Yesus yang tersalib itu mengenakan mahkota duri. Jadi silakan membayangkan dipeluk oleh Yesus yang mengenakan mahkota duri. Itu pasti kena duri kan? Jadi jangan membayangkan dipeluk oleh Yesus itu enak. Tidak enak dipeluk oleh Yesus itu. Karena kecocok-cocok duri itu. Dan pada waktu itulah Fransiskus Assisi mendapat yang dinamakan stigmata. Stigmata adalah luka-luka yang dianugerahkan kepada para mistikus, luka-luka Yesus, tangan dan kaki dan dada, yang dianugerahkan kepada para mistikus yang sungguh mengalami Yesus tersalib. Ini Fransiskus Assisi. Ada seorang suci yang lainnya, supaya adil ini kita ambil yang perempuan, Santa Catarina dari Siena. Ini seorang kudus yang sangat istimewa, karena sejak usia, menurut riwayat hidupnya, sejak berusia 6 tahun. Silakan membayangkan itu, 6 tahun. Catarina dari Siena ini sudah dianugerahi pengalaman-pengalaman mistik, dicintai oleh Tuhan dan sebagainya. Dan salah satu peristiwa yang dicatat di dalam riwayat hidupnya adalah pada salah satu hari di bulan Februari tahun 1375, pada waktu itu Catarina dari Siena mengikuti misa, dan sesudah menerima komuni ya istilahnya, kalau kita beri tanda kurung dalam bahasa Yohanes, itu artinya Yesus di dalam dirinya. Jadi bukan sekedar menerima sakramen Ekaristi, tetapi sakramen Ekaristi itu diterima, masuk di dalam batinnya. Catarina dari Siena merasakan kesatuan dengan Kristus. Sesudah menerima komuni, mengalami Yesus yang datang, dan merasa dirinya bersatu dengan Yesus, dia tenggelam di dalam meditasi yang sangat mendalam, dan matanya selalu terus terarah kepada salib. Pengalaman mistik. Jadi pelajaran bagi kita juga dari Santa Catarina, kalau kita menerima roti sakramen Ekaristi, itulah saat ketika kita menjadi satu dengan Yesus, ya Yesus ada di dalam diri kita. Sehingga kata-kata Yohanes, aku di dalam kamu, itu tidak menjadi sekedar ini bacaan-bacaan biasa-biasa, tetapi membantu kita untuk menghayati. Itulah yang kita terima pada waktu kita menerima hosti suci. Atau yang orang kudus yang lebih modern, tidak dari abad ke-13 atau 14, tapi dari abad ke-20, 21,
seperti Ibu Teresa dari Kalkuta. Pengalaman mistiknya ada di mana? Pengalaman mistiknya, kacamata mistiknya selalu melihat wajah Yesus di dalam diri saudari-saudara kita yang paling miskin di antara orang miskin. Itu pengalaman mistik. Kalau tidak, orang miskin ya miskin. Tetapi Ibu Teresa dari Kalkuta, dan itulah yang menjadi spiritualitas tarikatnya, melihat wajah Yesus di dalam diri orang miskin, di saudara-saudari kita yang miskin, yang paling miskin di antara orang miskin. Nah, maka pertanyaan kita coba jawab, apakah memang ada yang namanya kesempurnaan mistik itu? Apakah ada orang yang sempurna dalam arti bersatu dengan Allah? Kita coba lihat di dalam kitab suci. Jawabannya tidak ada di tempat lain kecuali di dalam kitab suci. Kita coba lihat, minta bantuan dari surat-surat Rasul Paulus. Jadi yang akan kita cari adalah pengalaman mistik paling dalam. Pengalaman seperti itu ada apa enggak? Yang akan terjadi pada hari itu, saat kepenuhan itu, ada apa enggak? Jawabannya hanya dapat ditemukan di dalam kitab suci yang adalah perwahyuan mengenai hal-hal seperti itu. Kita melihat beberapa ayat di dalam surat Rasul Paulus. Jadi kita akan mencari kata-kata, ayat-ayat yang berkaitan dengan kepenuhan itu. Yang pertama, surat kepada orang Roma, bab 15, ayat 14. Kita baca, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh. Perhatikan kata ini, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Kata penuh ini menjadi sangat penting. Kalau kita lewati begitu saja tidak berarti. Ini adalah kepenuhan yang tanda petik dimiliki oleh orang-orang Roma yang menerima surat ini. Artinya mereka sudah sampai taraf yang tinggi di dalam kehidupan beriman. Penuh dengan kebaikan dan dengan pengetahuan. Jadi yang diandaikan di balik kalimat ini kalau menggunakan istilah Yohanes adalah mencapai pengalaman mistik taraf tertentu. Rupa-rupanya di balik kata-kata ini, orang yang menerima surat dari Paulus yang ditujukan kepada orang Roma ini ragu-ragu mengenai tingkat kematangan mereka. Seperti kita juga sering ragu-ragu, saya ini sudah cukup melakukan kebaikan atau belum, saya itu sudah tahu sesuatu atau belum, ragu-ragu. Nah, kepada orang-orang yang ragu-ragu ini, Rasul Paulus mengatakan, kamu telah penuh. Tentu dengan catatan. Tetapi bahwa dipakai kata penuh itu artinya kepenuhan itu ada.
Jadi bukan bayang-bayang. Orang yang sungguh-sungguh penuh sudah terbukti ada, bukan? Orang-orang kudus yang tadi mengalami pengalaman mistik, itulah orang-orang yang sampai kepenuhan. Kita tidak tahu orang-orang yang menerima surat ini berada dalam situasi apa. Tetapi kalau kita memperhatikan orang-orang yang mempunyai pengalaman mistik, orang-orang kudus itu memang sampai kepenuhan itu. Jadi kepenuhan itu ada. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua. Jadi kita hanya mengumpulkan ayat-ayat dan menyimpulkan bahwa kepenuhan itu ada. Pengalaman mistik itu sungguh realistis. Sudah terbukti. 1 Korintus bab 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia, perhatikan kata itu, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kita memperhatikan kata di dalam Dia. Telah menjadi kaya dalam segala hal. Itu artinya mencapai tingkat kematangan tertentu. Bahkan mungkin sangat dibangatkan oleh Paulus dalam segala hal. Nah, kedua teks ini, surat kepada orang Roma bab 15 ayat 14 dan 1 Korintus bab 1 ayat 5 memberi penekanan lebih kepada pengetahuan. Jadi kesempurnaan pengetahuan, kebaikan dan sebagainya. Sekarang kita cari teks-teks lain yang lebih dekat dengan yang ditawarkan oleh Injil Yohanes. Bukan sekedar kepenuhan, kesempurnaan pengetahuan, tetapi tentang kepenuhan hidup. Itu persatuan dengan Yesus itu. Kita coba lihat. Surat kepada orang Filipi, bab 3, ayat 15. Filipi bab 3 ayat 15. Moga-moga sesudah kita baca dalam konteks ini, kalimat-kalimat ini menjadi lebih bermakna. Saya baca bunyinya begini, karena itu marilah kita, bukan saya, tetapi kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi kata yang dipakai adalah yang sempurna. Tidak bicara tentang pengetahuan, tetapi kita yang sempurna. Hendaklah berpikir demikian. Ya, demikian itu seperti yang dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya. Orientasi hidupnya sangat berbeda dengan orientasi hidup Paulus yang lama dengan hidup Paulus yang baru. Kolose, surat kepada orang Kolose, bab 1 ayat 28. Kolose bab 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ada kata hikmat, ada kata kesempurnaan untuk memimpin tiap-tiap orang dalam
kepada kesempurnaan dalam Kristus. Disempurna sendiri itu tidak bisa. Kesempurnaan itu harus dalam Kristus. Moga-moga dapat dirasakan lebih di dalam pengalaman. Jadi kalau orang menjadi sempurna, itu baru secara manusiawi. Itulah yang seringkali kita bicarakan dengan kata dewasa sebagai manusia. Tetapi dewasa sebagai orang beriman, itu mesti kalimatnya begini. Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Satu lagi, Kolose bab 4 ayat 12. Kolose bab 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Dipakai kata dewasa sama dengan sempurna, yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi dewasa, sempurna itu artinya apa? Kehendak saya sama dengan kehendak Allah. Persis seperti Yesus. Yesus hanya melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Maka orang beriman yang sempurna sampai ke situ. Ingat, kita belum sampai ke situ. Maka jangan khawatir, jangan cemas. Kita belum sampai di situ. Kita dalam perjalanan menuju ke situ, transformasi. Satu lagi. Surat kepada orang Ibrani, bab 6, ayat 1 sampai 2. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dan ajaran tentang Kristus, dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi kita diajak untuk sampai kepada perkembangannya yang penuh. Perkembangannya itu apa artinya? Ya dibaca frase sebelumnya, ajaran tentang Kristus yang penuh. Dengan demikian, dari ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dibicarakan, disampaikan, diwahyukan oleh Yohanes dengan kata-kata yang berbelit-belit itu, sungguh ada yang namanya kepenuhan hidup, persatuan dengan Allah, kesempurnaan, kedewasaan itu ada. Diwahyukan kepada kita lewat ayat-ayat suci, dan dalam hal ini adalah surat-surat Rasul Paulus. Itu teks-teks kecil. Sekarang kita cari teks yang besar. Mungkin teks yang paling baik, mungkin mencerminkan pesan Yohanes, itu kita dapat temukan di dalam surat Rasul Paulus, 1 Korintus bab 2, 1 Korintus bab 2, ayat 6 sampai 16. Ini harus kita baca pelan-pelan, atau nanti dibaca saja kalau kita sampai kepada poinnya. Tapi yang paling penting ada pada ayat 6 sampai dengan 8. Surat Paulus,
kepada orang Korintus yang pertama, ayat 6 sampai dengan 16, judulnya saja mengenai hikmat yang benar. Nah, hikmat yang benar itu apa? Kita baca ayat 6 sampai ayat 8. Lalu nanti kita ambil kesimpulan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, kata ini penting. Di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia-rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Perhatikan kata itu, disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Itu sama dengan mengatakan kita itu, kemuliaan kita itu ada di mana? Ya, kalau kita sudah jadi matang, kalau kita sudah mengalami kemuliaan Kristus dan sebagainya. Yang seperti itu ada apa tidak? Jawabannya ada pada ayat 16. Yang seperti itu menjadi jelas di dalam diri Paulus yang mengatakan pada surat ini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami, Paulus dan teman-temannya, memiliki kemuliaan Kristus. Itulah yang namanya hikmat, ketika pikiran Paulus dan teman-temannya sama dengan pikiran-pikiran Kristus. Kepenuhan, kematangan, kesempurnaan. Kita coba lihat beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari kutipan-kutipan itu. Ada 3 atau 4 yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, bagi orang-orang yang disebut matang, itu ada hikmat tertentu, yaitu hikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau diberikan oleh Allah, itu lewat mana? Tentu kita bisa berbicara lewat perwahyuannya, lewat penjelasannya, lewat pengetahuan, oke. Tetapi lebih-lebih kalau menurut bahasa Yohanes, hikmat itu diperoleh pelan-pelan di dalam doa yang membawa orang masuk ke dalam pengalaman mistik. Jadi hikmat itu bisa diberikan lewat macam-macam hal, tapi kalau menurut bahasa Yohanes, doa itu hikmat itu dianugerahkan lewat doa yang berkanjang terus, tekun, yang membuahkan transformasi di dalam diri orang yang berdoa. Kalau pakai bahasa Yohanes seperti itu, kalau pakai bahasa Paulus seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat itu bukan dari dunia. Tidak diperoleh dengan belajar, membaca, meneliti, bukan. Apapun artinya, hikmat seperti itu sangat berbeda maksudnya dengan yang biasa kita pahami. Sekedar untuk mengambil keputusan, bukan.
Orang yang berhikmat itu kan kalau mengambil keputusan selalu baik. Tapi hikmat ini bukan hanya seperti itu. Ini hikmat adalah kesatuan mistik antara yang berhikmat dengan Yesus, Sang Hikmat. Hikmat itu bukan dari dunia, maka yang ketiga, hikmat itu bersifat ilahi, tersembunyi. Kita baca ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Apa maksudnya? Mungkin secara konkret kita bisa memberi contoh ya, contoh-contoh yang sederhana. Kalau kita mengambil contoh dari kitab suci yang paling gampang misalnya, janda miskin yang memberikan seluruh hartanya untuk Tuhan. Itu logis apa tidak? Bijaksana apa tidak? Orang akan mengatakan bodohlah janda miskin itu, masa tidak pikir untuk hidupnya sendiri. Itu pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Mestinya jangan begitu, nanti sesudah semuanya diberikan kepada Tuhan, minta-minta lagi. Nah, itu bukan pikiran seperti yang disampaikan di sini. Kebijaksanaan yang tersembunyi, misalnya seperti itu. Atau yang lebih banyak, itu kan cerita kitab suci jadikan ya. Jadi misalnya, kita sekarang ini dalam situasi negara kita yang begini ini, ketika kesenjangan antara yang berpunya dan yang kurang berpunya itu semakin jauh. Coba kita pikirkan, kenapa ada sekian banyak pribadi-pribadi yang mendedikasikan waktunya, pikirannya, mungkin hartanya untuk memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang sama sekali dalam arti tertentu tanda petik tidak berguna. Kalau kita pernah mengunjungi misalnya Yayasan Helen Keller, anak-anak kita yang dirawat di situ itu hampir tidak mempunyai masa depan. Kalau sekolah di sekolah-sekolah yang elit itu ya pasti nanti diharapkan jadi ini, jadi itu. Biasa bekerja di dalam bidang seperti itu. Tetapi kenapa ada sekian banyak pribadi yang justru tidak memperhatikan, dan ini bukan kebetulan atau karena nasib atau karena tidak ada kemungkinan lain, tetapi dengan sengaja memilih memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang hampir tidak mempunyai masa depan. Fisiknya kurang, buta, tuli, tetapi diperhatikan. Ini kebijaksanaan macam apa? Itulah yang namanya kebijaksanaan itu dianugerahkan kepada orang-orang yang sederhana. Kebijaksanaan yang sejati, kembali lagi, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya tidak mengatakan bahwa pelayanan untuk orang-orang yang hebat-hebat itu tidak penting, itu juga penting. Tapi kan itu biasa ya, wajar, bahwa orang yang berbakat diberi macam-macam kesempatan. Tapi justru yang sama sekali tidak ada harapannya untuk apapun, itu diperhatikan. Ini pasti sesuatu yang tidak dari dunia ini, yang selalu berpikir untuk beranjak naik, tidak yang sebaliknya. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan, kalau kita bicara tentang kepenuhan, kita bicara tentang kematangan, kita bicara tentang kebijaksanaan, yang seperti itu, kuncinya akhirnya muaranya adalah
kebijaksanaan salib. Kalau di dalam bahasa Injil Yohanes, di dalam bahasa Rasul Paulus, silahkan melihat 1 Korintus bab 1 ayat 22 sampai dengan 25. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Entah orang-orang Yahudi, bagi orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ini baik Yahudi maupun Yunan, orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Akhirnya ini kebijaksanaan salib itu. Bab 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bukan pikiran seorang guru besar atau pikiran siapa-siapa, atau mengutip ahli-ahli ini atau ahli-ahli itu, tetapi pikiran Kristus. Dalam bahasa Yohanes, kita melihat bahwa apa? Sama, salib, tapi cara bicaranya berbeda dibandingkan dengan salib menurut Paulus. Orang Yesus yang disalib itu kan ditinggikan ya. Ya memang ditinggikan karena memang disalib lalu salibnya didirikan kan jadinya tinggi. Tetapi itu kebijaksanaan. Bijaksananya di mana? Yohanes mengatakan salib itu ditinggikan, peninggian dalam dua arti. Ditinggikan secara harafiah, memang digantung di salib, lalu salibnya didirikan artinya tinggi. Tetapi arti yang kedua ketika Yesus disalib, itu adalah pemuliaannya. Maka sering-sering kita mendengar saudara-saudara kita mengatakan, oh saya sedang menerima salib. Pasti ditanyakan ini salibnya siapa? Lalu salibnya Markus, Paulus, yaitu salib penderitaan. Tapi kalau salibnya Yohanes, menerima salib itu dimuliakan sebetulnya. Kembali kepada Bapa. Kebijaksanaan, keutuhan, karena justru pada salib kepenuhan kasih itu menjadi jelas. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes ketika Yesus wafat, apa yang dikatakan oleh Yesus disalib tidak mengutip Mazmur 22 ataupun Mazmur lain yang dikutip oleh Lukas, tetapi di dalam Injil Yohanes kata-kata Yesus ketika dia tergantung di kayu salib adalah sudah selesai. Apa yang selesai? Itu ada pada bab 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Ada pada bab 4 Injil Yohanes ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata kuncinya adalah selesai. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, di dalam bahasa Yohanes, kata dewasa
matang, sempurna, itu dirumuskan atau dimuat di dalam satu kata kunci di dalam Injil Yohanes adalah iman. Dari mana itu disimpulkan? Silahkan lihat bab 20 ayat 30 sampai 31. Bab 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ini supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kembali lagi, memperoleh hidup dalam namanya. Itu artinya dalam nama Yesus. Itu artinya menjadi semakin serupa dengan Yesus. Transformasi yang menuju identifikasi. Bertumbuh semakin serupa dengan Yesus dan menjadi satu dengan Yesus. Itulah iman. Dan dengan itu orang mencapai kematangan. Nah, kita bertanya lagi, iman yang berarti matang itu isinya apa? Dibolak-balik terus ya. Bab 17 ayat 23. Aku di dalam mereka. Mereka itu murid-muridnya. Dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Coba diperhatikan kalimat ini, engkau telah mengutus aku, dan sekarang, dan bahwa engkau mengasihi mereka. Mereka itu murid-murid Yesus dan semua manusia, sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi di balik kalimat ini ada identifikasi itu. Allah Bapa mengasihi Yesus. Silogisme ya. Bapa mengasihi mereka. Jadi kesimpulannya apa? Mereka itu sama dengan Yesus, sama dengan aku. Bahasa lainnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus dipersatukan dengan Yesus, identifikasi, sehingga Bapa yang mengasihi Yesus secara sempurna juga mengasihi mereka secara sempurna. Satu ayat lagi untuk mengisi kata beriman itu. Sangat kaya di dalam Injil Yohanes kata beriman itu. Beriman juga berarti hidup seperti Yesus. Seperti Yesus itu seperti yang mana? Ya tadi sudah kita baca bab 4 ayat 34. Seluruh hidup Yesus. Bab 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di garis bawahi kata selesai, menyelesaikannya. Itulah yang diselesaikan oleh Yesus pada waktu Dia tergantung di salib, sudah selesai. Maka orang beriman itu mesti hidup seperti Yesus yang menyelesaikan kehendak Bapa. Nah, apa menyelesaikan kehendak Bapa itu? Nah, jawabannya banyak. Misalnya dengan menyatakan kasih karena yang diwahyukan
yang sudah diselesaikan oleh Yesus di salib itu adalah kasih itu. Paling nyata di salib, tidak di tempat lain, tidak ketika Yesus melakukan macam-macam mukjizat, tetapi justru ketika dia mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Dan itu dinyatakan di dalam bab 13. Ketika mulai bagian kedua Injil Yohanes. Bab 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, itu wafat dan bangkit. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mesti menjalani hidup yang seperti itu. Demikian juga sempurna di dalam Injil Yohanes, itu dibahasakan dengan kata lain, beriman itu berarti mengenal. Pada kata mengenal, bab 10 ayat 14 sampai 15. Bab 10 ayat 14-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini adalah bahasa perlambangan, domba. Domba, Yesus mengenal dombanya, tapi sebaliknya, dombaku mengenal aku. Jadi di balik kata mengenal ada kekayaan makna seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Matang, sempurna, penuh, masuk dalam pengalaman mistik dan sebagainya itu. Pengenalan itu adalah pengenalan yang sempurna. Itu mengenai apa? Jadi pertanyaan kita tadi adalah, apakah ada yang namanya kepenuhan hidup? Apakah ada yang namanya bersatu dengan Yesus? Jawabannya ada. Bukan hanya Yohanes yang berbicara mengenai hal itu, Rasul Paulus juga berbicara mengenai hal itu dengan caranya sendiri. Itu satu. Nah, apakah kita yang tidak sempurna ini ada jalan menuju ke sana? Ada. Jalannya apa? Ya, jalannya doa. Dan dengan doa itu kita masuk di dalam proses transformasi menuju identifikasi. Dan itu bukan proses hasil usaha manusia, tetapi adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah seperti itu yang menjadikan orang sempurna dan matang dan berhikmat dan masuk di dalam pengalaman mistik. Itu kita lihat di dalam saudara-saudara kita, para pendahulu kita, orang-orang kudus di dalam gereja yang sudah mencapai titik itu. Yang mempunyai pengalaman mistik, bahkan seperti Santo Fransiskus Assisi, Katarina dari Siena, yang sejak kecil mempunyai pengalaman-pengalaman mistik seperti itu. Dan Injil Yohanes mengajak kita untuk masuk di dalam pengalaman itu. Masih banyak yang dapat kita bicarakan, nanti kita simpan untuk percakapan yang akan datang. Kita dapat belajar dari dua tokoh di dalam kitab suci yang pelan-pelan dibawa oleh Yesus masuk di dalam pengalaman seperti ini. Yang akan kita baca, akan kita pelajari adalah Nikodemus dan wanita Samaria untuk percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih,
Akhirnya salib menjadi pengalaman nikmat, pengalaman iman. Karena di dalam salib, dalam kehidupan kita sehari-hari, di balik salib kita menemukan hikmat Tuhan sendiri. Menurut Injil Yohanes, kesempurnaan berarti iman yang semakin mengenal. Mengenal apa? Mengenal dan memahami apa itu kehendak Allah. Bagaimana cara kita memahami kehendak Allah? Mencoba untuk merenungkan, merefleksikan pengalaman-pengalaman salib dalam hidup dan menjadikan pengalaman yang berbuah bagi diri kita dan sesama. Kita mohon agar kita semakin memiliki kepekaan rohani untuk menangkap buah-buah roh pun di balik salib, di balik segala peristiwa hidup kita. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.